Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas Channel. Channelnya masih seputar dunia bonsai kelapa. Gimana kabarnya? Saya harap semua teman-teman di rumah dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan sesuatu apapun ya, sehingga tetap semangat berkarya. Nah, kali ini saya ingin sharing sedikit berbagi pengalaman mengenai sayat mawar. Seperti kita ketahui, sayat mawar adalah salah satu proses dalam pembuatan awal bibit atau bahan bonsai kelapa. Tujuannya adalah untuk mempertahankan atau membentuk pelepah dan daun bonsai kelapa kita di awal-awal tetap kecil dan kerdil ya, sehingga penampilannya enak dipandang mata. Oke, sebelum lanjut ke video selengkapnya, seperti biasa yang belum bergabung di channel saya, pojok kiri atas nama channel saya, tombol subscribe, lonceng silahkan diaktifkan. Mari kita di sini saling berbagi info seputar dunia bonsai kelapa. Oke, lanjut ke video selengkapnya. Nah, untuk sayat mawar sendiri teman-teman, sebenarnya sudah sempat saya bikin video berapa kali, baik itu media air maupun media tanah. Kali ini saya tertarik membuatnya lagi karena kebetulan saya punya bahan yang cocok dijadikan model ya. Saya punya dua bahan dari media yang berbeda, satu media air dan satu media tanah. Kalau yang ini dari jenis gading orin, sedangkan yang dari media air ini adalah dari jenis kelapa hijau hibrida. Seperti yang sudah saya sempat jelaskan di awal, tujuan untuk sayat mawar ini sendiri adalah bertujuan untuk membuat pertumbuhan daun dan pelepah itu kecil atau kerdil ya. Jadi proses ini, sayat mawar ini biasanya dilakukan di awal-awal kita membuat bonsai kelapa. Jadi baru tumbuh tunas seperti ini, itu dilakukan proses ini ya, sayat mawar ini. Dan untuk alatnya sendiri teman-teman, yang kita perlukan dalam proses sayat menyayat tentu saja adalah pisau ya. Bisa teman-teman gunakan pisau sayat seperti ini ataupun pisau yang lainnya, bisa cutter, tapi dengan catatan ujungnya harus runcing dan ininya tajam ya, matanya tajam. Oke, saya akan lakukan langsung proses sayatnya. Saya akan ambil yang media tanah dulu ya. Kenapa sayat mawar ini sendiri bisa menentukan bahwa bonsai kelapa kita akan tumbuh kerdil daun dan pelepahnya? Karena sayat mawar sendiri berfungsi untuk membebaskan gerak dari tunas muda ya, karena kalau ini tidak dibersihkan, tunas muda yang tumbuh akan memanjang mengikuti ikatan dari pelepah yang ini contohnya ya. Mohon maaf teman-teman, karena hujan jadi saya pindah lokasi. Jadi proses awal ini tadi terdiri dari 3 pelepah awal ya yang tumbuh. Jadi yang paling bawah saya bersihkan, karena yang paling bawah tidak berpengaruh sangat terhadap
tunas ya. Jadi kalau saya bersihkan yang pertama, tunasnya masih kokoh. Nah, selanjutnya pelepah yang kedua baru saya akan lakukan sayat mawar. Jadi saya belah dulu seperti ini. Lalu saya akan bikin atau menyayat kecil-kecil. Jadi pelepah inilah yang menghambat ruang gerak dari tunas muda. Jadi karena dia rapat diikat, tumbuhnya tunas akan memanjang kalau tidak dibersihkan. Jadi untuk media tanah maupun media air prosesnya sama ya, sayat mawarnya sama. Jadi ini tidak langsung dipotong, kita biarkan dulu mengering ya di samping untuk menjaga ininya tidak potel, karena kalau ini dibersihkan tidak ada yang menopang, rawan potel ya. Jadi tinggal ditarik-tarik saja. Tujuannya membuat bagian kecil atau potongan kecil-kecil ini biar dia cepat kering teman-teman. Nah, ini untuk sayat mawar yang pertama seperti ini. Nah, kalau tumbuhnya pelepah dan tunas baru, ini masih muda. Kalau yang sudah agak dewasa, ini akan terlihat seperti jaring, dan inilah yang mengikat tunas mudanya tumbuh memanjang. Sayat mawar sendiri biasanya dilakukan di awal-awal kita membuat bonsai kelapa ya. Kalau sudah tumbuhnya daun bagus, yang kita perlukan hanya membersihkan tapis-tapisnya saja. Jadi dengan kata lain, sayat mawar ini biasanya dilakukan di tahap-tahap awal pembuatan bonsai kelapa, karena di tahap awal lah tumbuh pelepah tanpa daun seperti ini. Jadi hanya pelepah saja. Nah, ini sayat mawar 2 tingkat ya. Ini yang pertama, yang kedua. Jadi untuk yang kedua ini tidak saya tarik sampai pangkal, karena seperti yang saya bilang, ini rawan potel. Nah, cukup seperti ini ya. Ini sayat mawar untuk media tanah sudah selesai saya lakukan. Selanjutnya saya lakukan di media air ya. Yang ini sama. Ini yang pelepah pertama yang tumbuh sudah kelihatan mati ya.
jadi aman untuk dibersihkan. Udah kelihatan berwarna coklat tua. Nah, saya akan mulai sayat mawarnya dari sini. Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa dinamakan sayat mawar ya. Nah, jadi proses ini dinamakan sayat mawar, ceritanya seperti ini teman-teman. Jadi pada zaman dahulu ada seorang master bonsai. Dia lagi fokus membersihkan bonsai kelapa yang dia punya, melakukan perawatan rutin. Nah, tiba-tiba ada orang yang lewat terus bertanya kepada master ini, "Pak, kalau proses pembersihan seperti ini di dunia bonsai kelapa, apa namanya?" Lalu sang master bonsai ini menjawab saking refleksnya, "Sebut saja mawar, Dik." Nah, semenjak saat itu akhirnya proses sayat menyayat ini dinamakan sayat mawar. Lalu apakah cerita ini benar dan bisa dipertanggungjawabkan di kemudian hari? Tentu saja jawabannya tidak, teman-teman. Karena itu hanya intermezzo belaka ya, jangan dianggap serius. Jadi yang jelas menurut saya teman-teman, kenapa proses ini dinamakan sayat mawar itu tidak lain karena hasilnya itu seperti bentuk bunga mawar ya, kembang seperti itu, hingga pada akhirnya ini dinamakan sayat mawar. Atau mungkin teman-teman di rumah punya versi yang berbeda mengenai nama, sejarah dari proses ini, bisa di-sharing di kolom komentar ya. Untuk proses sayat mawar sendiri teman-teman ini sudah selesai, tidak memerlukan waktu yang lama, akan tetapi diperlukan proses selanjutnya, yaitu menunggu sayat mawar ini kering, terutama yang pertama ini. Kalau sudah kering kita potong, dilanjutkan dengan menarik ini sampai pangkal, lalu menunggu kering lagi baru kita potong. Begitu prosesnya untuk mendapatkan daun dan pelepah bonsai kelapa yang kecil ya. Tapi jangan lupa karena ini sudah tumbuh daun, pasti dia akan diikuti tumbuhnya tapis atau jaring ya. Jadi itu yang nanti kita bersihkan untuk membebaskan gerak dari tunas mudanya. Kira-kira seperti itu proses sayat mawar. Yang mau berbagi saran silakan di kolom komentar. Untuk sekarang sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.